Ijazah Sir Ilahiyah. Sir atau rahasia, yakni tersingkapnya keindahan dan kebesaran Allah hingga mencapai musyahadah, yaitu persaksian. Sir adalah bagian terdalam ruh, di luar ruh ada kalbu. Kita menyebutnya hati. Hati yang bersih akan mengetahui rahasianya. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil ambiyai wal mursalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil ngaliyil najim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, saya akan bahas mengenai hakikat ilmu sir. Ilmu tertinggi di kalangan para sufi. Sekaligus hari ini, saya ijazahkan amalan ilmu sir ini bagi siapapun yang akan mengamalkannya. Silakan sobat muslim untuk mengikuti tayangan yang saya berikan ini. Pesan saya, amalkan secara urut, pelajari terlebih dahulu, sebab di dalamnya sekaligus saya memberikan penjelasan dan penafsirannya, agar supaya sobat dapat memahaminya. Ingat, pelajari terlebih dahulu sebelum mengamalkan. Tingkatan ruhani sufi meraih ridho ilahi. Pembahasan kali ini adalah manzilah al-wilayah atau sering disebut dengan perwalian. Ini merupakan tingkat ruhani bagi kalangan sufi. Tingkatan ini merupakan tingkat ke-8 dalam menggapai ridho ilahi. Baik sobatku, sebelum membahas lebih jauh tentang tingkatan ruhani ini, sebagai dasarnya, akan saya bahas tentang urutan tingkat kesufian bagi sobat yang ingin mempelajarinya. Tingkat pertama, Allah-seh yang berarti lirikan, yakni suatu kedipan yang menggetarkan berkat keagungan yang dipandang. Hal ini seperti dikisahkan pada masa Nabi Musa yang ketika itu melirik cahaya Tuhan di gunung. Allah-seh juga bisa diartikan sebagai perilaku memperhatikan segala ketetapan Allah dan akal menerimanya. Hati jadi tenang, jiwa tenteram. Sebagai gambarannya, terjadinya kematian seseorang, hal itu tidak dapat lepas dari kodo dan kodarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekedar mengingatkan kembali, apa itu kodo dan kodar? Kodo yaitu ketetapan Allah sejak zaman azali, yaitu zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta. Sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Sedangkan kodar yaitu perwujudan dari kodo atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Kodarnya Allah biasa kita sebut dengan istilah takdir. Lalu kenapa harus membahas hubungan antara kodo dan kodar? Sebenarnya hanya mengingatkan saja, ya, seperti di awal tadi, mengingatkan saja. Karena apa? Ya, karena hubungan kodo dan kodar ini tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Mengapa? Karena kodo diibaratkan rencana, sedangkan kodar sebagai bentuk perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Hal inilah yang menjadi dasar dari kita yang ingin mempelajari ilmu sufi. Yaitu kita harus percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Setiap manusia itu telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur pula nasibnya sejak zaman azali. Meski ada takdir Allah, bukan berarti kita sebagai manusia kemudian bermalas-malasan menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar.
Karena sebuah keberhasilan tidak akan tercapai tanpa adanya usaha. Jadi, usaha tetap harus kita lakukan. Tetapi, bagaimanapun hasilnya, harus dapat diterima dengan lapang dada, karena itu merupakan takdir Allah. Dalil tentang adanya kodo dan qadar ini, tersurat dalam ayat Al-Quran. Kita ambil contoh pada Quran Surat Al-Ahzab, ayat 38. Wa kana amrullahi qadaro maqduro. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu, suatu ketetapan yang pasti berlaku. Al-Ahzab ayat 38. Kemudian pada surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ada pula pernyataan dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata balohu makodiro, kholaiki, qabla ayak luko, samawati wal ardi, bihomsina alfasana. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk, sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, hadits riwayat Muslim. Jadi kodo dan qadar Allah itu adalah benar adanya. Kita harus mengimaninya, bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu. Baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Nah, maka dari itu mengimani kodo dan qadarnya Allah, merupakan dasar dari ilmu laduni, ilmu hikmah serta ilmu sufiyah. Tingkat ruhani kedua, yaitu al-waqt atau waktu. Ini adalah kondisi dan situasi yang mengikat. Waktu adalah majikan yang harus dipatuhi. Tak ada kompromi. Jika tidak dipakai untuk kebaikan, waktu akan menjerumuskan pada keburukan. Sesuatu itu pasti bermanfaat kalau digunakan pada waktu yang tepat. Ini mak agung. Ini adalah janji yang amat besar, karena barang siapa yang ketika itu Allah bersamanya, maka tiada sesuatu pun yang dapat mengalahkannya, dan barang siapa yang berusaha melawannya, maka hakikat bagaikan debu yang tiada artinya. Dan barang siapa ketika Allah itu bersamanya, maka tiada akan pernah sesat jalannya, karena kebersamaannya dengan Allah yang Maha Suci akan selalu menunjukkan jalan. Dan barang siapa ketika Allah bersamanya, maka tiada akan pernah binasa atau celaka, karena kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla akan selalu mententeramkan dan membahagiakan. Pada kesimpulannya, jika barang siapa yang selalu dekat dengan Allah, maka akan dijamin, dicukupi dan dibahagiakan, serta tiada lagi yang lebih tinggi dari kedudukan semulia ini. Apakah sobat, kepingin dicintai dan disayang Allah? Tentu saja, bagi kaum muslim hal inilah yang kita cari, yaitu dicintai dan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus memenuhi persyaratannya, dong. Sedangkan kita mau melamar kerja saja, bukankah harus memenuhi segala yang dipersyaratkan? Padahal kadang yang sudah memenuhi syarat saja, banyak yang gagal. Hal ini hanya terjadi di kehidupan dunia. Namun, janji Allah pasti akan dipenuhi jika benar kita bisa memenuhi apa yang dipersyaratkan Allah Azza wa Jalla. Nah, sebenarnya mudah persyaratannya, dan sepertinya kaum muslim pasti telah mengerjakannya. Syarat yang pertama, menegakkan sholat. Nah, sebagai seorang muslim, tentunya kita tidak pernah meninggalkannya. Sholat yang dipersyaratkan Allah bukan sekedar kita melakukan kebiasaan gerakan, namun harus diingat,
kita itu sedang berdiri menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi nafas hidup, Sang Pemberi rejeki. Jadi harusnya kita merasa malu jika menghadap Sang Pencipta dengan kekotoran. Kekotoran di sini bukan hanya kekotoran secara fisik tetapi juga kekotoran ruhani, hati dan pikiran kita. Jadi sholatnya orang yang ingin mendalami ilmu laduni, ilmu hikmah dan ilmu sufi, harus memahami amalan tingkat dasar ini terlebih dulu. Setelah kita dapat mengamalkan tentang amalan sholat tadi, maka pada tingkatan selanjutnya, yaitu mengeluarkan zakat. Zakat merupakan pengakuan yang tulus manusia atas segala nikmat yang Allah berikan. Ternyata tidak cukup hanya dengan menyatakan beriman saja, melainkan harus ada amal nyata yang menunjukkan kebenaran keimanan kita. Tidak hanya cukup dengan itikat hati atau syiar semata, subhanallah, Allah yang maha lembut lagi maha penyantun pada hamba-hambanya, berbahagialah mereka yang menyambut seruan ini. Tingkat yang ketiga adalah al-sofa yang berarti bersih. Yakni, terbebasnya hati dari keburukan, yakin dalam kebenaran, tidak ragu ketika melaksanakan al-haq dan menanggalkan yang batil. Hati yang bersih akan menuntun pada perilaku yang baik, amaliyah yang istiqomah, serta menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Tentunya untuk menjaga hati bukanlah perkara mudah. Pada dasarnya, hati manusia sifatnya mudah berbolak-balik. Kita harus sanggup menjaga hati tetap bersih, dengan demikian insya Allah, segala perbuatan kita juga akan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging, jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota badan, namun jika daging itu buruk maka rusaklah seluruh anggota, ketahuilah. Itulah hati. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sobat muslim yang dirahmati Allah, saya berikan beberapa cara, ya, agar hati kita selalu terjaga dan tidak ternoda oleh hal-hal yang buruk dan menjerumuskan ke dalam dosa. Sobat, coba amalkanlah pesan ini. Pertama, memperbanyak zikir. Berzikir merupakan salah satu ibadah untuk mengingat dan mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, sholat, melaksanakan sholat wajib dan menambahkan sholat sunnah. Yang terpenting, jangan menjadikan sholat sebagai beban. Jika kita bisa melakukan sholat dengan khusyuk, benar-benar menghayati bahwa kita bicara dengan Allah. Cara yang ketiga yaitu meyakini bahwa kehidupan di akhirat itu nyata. Jangan sibukkan hari sobat hanya untuk perkara duniawi. Ingatlah akan kematian, ingatlah akan siksa kubur, dan yang terpenting, ingatlah kehidupan akhirat itu kekal selamanya. Cara keempat untuk menjaga hati kita adalah dengan memperbanyak silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Dengan begitu, pikiran juga bisa lebih luas dan terbuka. Dengan tersenyum insya Allah hati juga akan terasa tenang dan jauh dari perasaan sedih serta putus asa. Cara kelima yaitu bersyukur. Bersyukur atas kesehatan tubuh kita. Selain itu, kita juga harus sadar bahwa sehat itu kekayaan yang paling berharga dan wajib disyukuri. Cara yang keenam yaitu selalu husnudon kepada Allah. Ingatlah, Allah itu maha baik. Allah Ta'ala akan selalu mengikuti prasangka hamba-hambanya. Berprasangka baik kepada Allah, maka Allah juga akan baik sama kita. Kita harus tetap semangat melakukan kebaikan, semangat menjalani hidup dan percaya bahwa semua pasti berjalan lancar. Cara ketujuh, yaitu dengan menjaga ikhlas dan sabar. Kunci agar hati terjaga dari sifat-sifat tercela,
seperti kikir, dendam atau dengki adalah dengan menjaga keikhlasan serta kesabaran. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 155-157. Nah, sobat muslim, itulah cara menjaga hati kita. Dan hal ini merupakan amalan dasar yang harus kita kuasai terlebih dahulu, sebelum sobat mempelajari ilmu laduni, ilmu hikmah dan ilmu sufi. Setelah sobat memahami cara-cara dasar yang saya berikan ini, sekarang mari kita lanjutkan ke tingkat selanjutnya. Tingkat keempat adalah al-surur yang berarti kegembiraan. Gembira karena menggapai karunia-Nya. Kegembiraan puncak saat ruh bertemu Tuhannya. Mungkinkah manusia berjumpa dengan Allah? Jawabnya, iya, mungkin. Sebagai manusia kita harus memiliki keyakinan tersebut. Yaitu dengan ilmu yakin pengetahuan yang pasti, ainul yakin penglihatan yang valid, dan hakul yakin keyakinan yang sempurna. Pendekatan ilmu yakin ketika seseorang berusaha memahami secara konseptual apa dan bagaimana sesungguhnya konsep perjumpaan dengan Allah melalui metode ilmu pengetahuan biasa, yaitu mempelajari konsep seluk-beluk, nama-nama, sifat-sifat, dan zatnya. Pendekatan ainul yakin bukan lagi hanya pada tataran konsep, melainkan seseorang itu sudah menyaksikan bagaimana orang-orang yang sudah berusaha dan mungkin sudah mencapai perjumpaan dengan Tuhannya. Pendekatan hakul yakin terjadi saat seseorang tidak hanya mengetahui secara konsep dan menyaksikan langsung seseorang yang sudah berhasil mencapai makom liqoq Allah, tetapi ia sendiri merasakan dan mengalami liqoq Allah itu sendiri. Sudah barang tentu hakul yakin lebih mantap daripada ilmu yakin atau ainul yakin. Perjumpaan dengan Tuhan ialah suasana batin seorang hamba yang merasa sedekat-dekatnya dengan Tuhan, sehingga merasa tidak ada lagi jarak antara Tuhan yang disembah dan hamba yang menyembah. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukannya dengan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 10 dan firman Allah yang lain, Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jika sifat-sifat kemanusiaan sudah hilang, yang tinggal hanyalah unsur kedua yang dikenal dengan sifat-sifat ketuhanan, lahut. Pada saat menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya, pada saat itu pula manusia akan fana, dan Tuhan dapat mengambil tempat dalam diri yang bersangkutan. Disitulah roh manusia dan Tuhannya bersatu. Pengalaman seperti ini digambarkan dalam syair-syair sufi atau biasa disebut syutuhat theopatical stammering sebagai berikut. Jiwamu disatukan dengan jiwaku sebagaimana anggur disatukan dengan air suci. Dan jika ada sesuatu yang menyentuh engkau, ia menyentuh aku pula dan ketika itu dalam tiap hal engkau adalah aku. Pada saat manusia melakukan pendakian, Tuhan akan turun, tanazul, hingga terjadi pertemuan dan penyatuan antara keduanya.
Pada saat penyatuan terjadi, keluarlah ungkapan-ungkapan aneh. Dan yang terakhir, yaitu al-sir rahasia, yakni tersingkapnya keindahan dan kebesaran Allah, hingga mencapai musyahadah, persaksian. Sir adalah bagian terdalam dari ruh, di luar ruh ada kalbu. Kita menyebutnya hati. Hati yang bersih akan mengetahui rahasianya. Begitulah sobat muslim, syiar yang saya sampaikan mengenai sir Allah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari apa yang telah saya berikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan berkah selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.